Kapan kamu akan mati, kamu tidak bisa menetapkan. Raja yang sebenarnya raja itu hanyalah Allah. Kedua, ini yang agak berat. Al-Haq. Al-Haq. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqu. Tuhan itu ialah Malik dan Tuhan itu ialah Al-Haq. Al-Haq. Benar. Benar. Sekali lagi benar. Tuhan mengatakan innani anal haq. Bahwa akulah benar itu. Innani anal haq. Al-Quran. Bahwa akulah benar itu. Kamu tahu, intelek dunia mengatakan benar tidak ada. Benar itu katanya relatif. Tukang copet mengatakan nyopet benar karena aku tidak makan. Polisi mengatakan tangkap tukang copet karena dia tidak benar. Nah, polisi dengan tukang copet berlainan pendapat tentang benar. Kata tukang copet, nyopet itu benar karena anaknya tidak makan. Dompet orang kelebihan tidak dijaga, apa salahnya dia bawa pulang dompet itu. Polisi mengatakan punya orang lain kok kamu bawa. Tidak dia jaga, apa salahnya saya pakai untuk anak saya. Ini pertentangan antara tukang copet dengan polisi. Intelek. Orang berakal mengatakan benar itu relatif. Si tukang copet betul mengatakan nyopet halal karena anaknya tidak makan untuk dia. Tapi polisi menangkap juga benar. Jaga keamanan. Pegang tukang copet. Sebanyak orang, sebanyak kebenaran. Akhirnya manusia mengatakan benar itu tidak ada. Karena benar itu relatif. Nisbi. Tuhan mengatakan tidak betul kamu semua. Innani anal haq. Akulah yang benar itu. Profesor tidak benar. Orang pintar tidak benar. Yang benar itu Allah. Wahdah. Kamu tidak boleh ragu bahwa Allah itu benar. Bahwa yang benar itu hanya satu, Allah. Kamu menunggu putusan muktamar tentang yang benar? Salah kamu. Muktamar tidak bisa menetapkan benar dan salah. Yang menetapkan benar Allah. 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 Ini iman. Iman kita menetapkan bahwa yang benar itu Allah. Dan Allah tidak akan salah. Dan tidak pernah salah. Kalau kamu mengira bahwa Allah suatu tempo keliru, Jahannam untuk kamu. Kalau kamu mengira mungkin Allah keliru, Jahannam kamu. Imanmu tidak benar. Iman memaksa kita dengan paksaan keras. Allah benar. Setiap pembaca Quran di TV saya lihat ada orang menterjemahkan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dalam segala ucapannya. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Kadang-kadang yang mengucapkan sendiri tidak tahu ini berapa berat nilai kata-katanya ini. Yang baca Quran juga mengatakan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dalam segala ucapannya. Jadi kamu mengakui benarnya Allah dalam segala tutur katanya.
Iya, saya ngakui. Apa kamu paham Quran? Kebetulan saya tidak paham. Sedang tidak paham maknanya Quran, tapi ngakui Quran benar. Ini namanya pengakuan orang bodoh. Mang, kamu jangan ketawa loh. Emas itu warnanya apa? Emas warnanya apa? Kuning. Tahi? Kuning enggak? Apa Anda bisa meragukan nanti mana yang tahi, mana yang emas? Iya baiklah kalau tahi dengan emas kejauhan. Kalau loyang dengan emas, sama-sama logam, sama-sama kuning. Apa Anda bisa meragukan? Bisa. Allah dengan alam. Alam bisa keliru, tapi Allah tidak bisa keliru. Karena Allah itu sumber dari segala ilmu. Sumber dari segala pengetahuan. Maaf. Ini meminta dzauq, perasaan. Saya tidak bisa berbicara lebih jauh dari ini. Sekarang saya harus bicara dengan kalimat yang ketiga, yang lebih berat lagi. Al-Mubin. 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 Malikul Haqqul Mubin. Ini tiga berkenaan. Malik, raja. Al-Haq, yang benar. Al-Mubin, dari kata-kata bayan, jelas. Jelas. Sekali lagi jelas. Nampak jelas bahwa Dia yang Maha Kuasa. Langit Dia bikin, matahari Dia bikin, siang Dia bikin, malam Dia bikin sendiri. La syarikalah, tidak ada yang menemani Dia. Ini kekuasaan Allah, ini kekuasaan yang tidak memerlukan penjelasan lagi. Yang Maha Kuasa Dia tidak memerlukan saksi. Orang yang mengira bahwa tauhid itu tidak bisa ditangkap langsung dengan tidak ada penjelasan itu keliru. Bahwa Allah yang Maha Kuasa itu tidak memerlukan ilmu kalam, ilmu tauhid. Mesti dihafal dulu wujud qidam baqa mukhalifah ta'ala lil hawadith. Tidak perlu pakai mukhalifah ta'ala lil hawadith. Bayangkan sajalah Allah Maha Kuasa, cukup. Kalau kamu mati ke surga. Mubin, mubin, mubin. Sangat jelas adanya Allah itu. Tidak perlu kamu keluar Sumatera Tawalib, keluar madrasah Padang Panjang. Tidak perlu masuk madrasah kalau kamu yakin Allah itu sekalipun sudah benar. Kenapa? Al-Malikul Haqqul Mubin. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang benar, dan Dia yang nyata, senyata-nyatanya berkuasa sendiri. Orang yang bodoh, yang mengetahui hanya segala sesuatu dibikin oleh Allah, dibenarkan oleh Rasulullah. Maaf, biar kamu tahu, seorang perempuan budak bertemu dengan Rasulullah. Perempuan buta huruf. Rasulullah menanya kepada dia, di mana Tuhan itu? Dia nanya, langit. Rasulullah mengatakan, ini orang benar. Dia mengatakan di langit, karena adanya Tuhan menurut akalnya di langit. Karena hujan turun dari langit, rahmat turun dari langit. Ya? Padahal Tuhan tidak memerlukan tempat. Tapi logikanya, yang terhormat itu selamanya sebelah atas. Kalau dia mengatakan Tuhan di bawah kakinya, tempeleng oleh Rasulullah. Itu menghina Tuhan. Tapi dia mengatakan langit. Seorang tentara
mengatakan dia bernazar akan memerdekakan seorang budak Islam. Sudah dia bernazar, budak Islam itu dia bawa ke muka Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bernazar akan memerdekakan budak yang Islam. Ini orangnya. Rasulullah tidak menanyakan apa ini orang sudah baca syahadat apa tidak. Hanya Rasulullah mengatakan, panggil budak itu. Tuhanmu di mana? Lagi, ayo budakkan, merdekakan, sah. Ini sudah Islam. Ini mungkin jelasnya Tuhan itu tidak memerlukan kamu mesti ahli matematik, mesti keluar sekolah, mesti tahu bahasa Inggris baru bisa kamu tahu tentang Tuhan. Enggak tahu segala bahasa kamu juga sah imanmu. Kalau keterangan tentang Allah mungkin jelas dalam akalmu, Tuhan itu hanya satu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saudara-saudara yang terhormat, saya menemukan penjelasan dari ahli-ahli tauhid. Zikir yang saya baca tadi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Rasulullah hanya ditunjukkan dua sifatnya. Sadiqul wa'd, benar janjinya. Al-amin, sangat boleh dipercaya. Kamu tidak perlu mempelajari 52 sifatnya Nabi. Dua ini saja kamu pegang. Muhammad itu sadiqul wa'd, apa yang dia janjikan betul. Al-amin, dia boleh dipercaya. Dengan ini keyakinanmu tentang Allah dan keyakinanmu tentang Muhammad sah. Tauhidmu betul. Kamu tidak akan ditanya mana asma'illah yang 99. Payah membaca itu 99 mesti dihafal. Nah, 3 ini saja kamu hafal. La ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin. Maharaja, benar, jelas dia Tuhan, tidak perlu dalil lagi. Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebenarnya utusan Allah. Sifatnya sadiq fil wa'ad, benar segala janjinya. Al-amin, dia sangat boleh dipercaya. Sah syahadat Rasulmu dengan meyakinkan dua sifat pada Rasul. Saudara-saudara yang terhormat, maaf, ini kaji yang untuk saudara bawa ke kubur. Ibu-ibu boleh membawa kaji ini pulang. Ini peganganmu. Kalau malakul maut minggu ini datang mendekatimu, lekas pegang zikir ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kalau ini kamu baca sesudah salat subuh, bagus sekali. Sudah salat subuh, zikir silakan dan baca ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Maaf saudara-saudara, lelah. Bukan badan saya yang lelah, jiwa saya lelah, kepala saya lelah karena menerangkan ini. Saya mempergunakan daya aneh dalam badan saya. Saya harus mengingati barang-barang yang terlalu jauh. Saya harapkan keterangan ini supaya masuk ke dalam jiwa saudara, menjadi keyakinan untuk saudara bawa pulang. Dan tongkat untuk saudara mati. Kalau mati sudah mendekatimu, ingat zikir ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa alhiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin
واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين